beli makanan, dibayari oleh kekasih hati. Nilai budaya apa yang patut diimplementasikan? Tentu saja religius, jujur, dan toleransi. Sedikit mencontek itu. Oke, dengan tanda pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah, kita sampailah kepada kegiatan inti kegiatan kita pada pagi hari ini, diseminasi budaya positif di komunitas belajar SD Negeri 10 Semawa yang kita singkat Kombel Selu. Kepada Ibu Weni siap untuk menyampaikan materinya. Saya perkenalkan Ibu Weni selaku narasumber di diseminasi model 1.4 budaya positif. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyuasin. Kepada Ibu Weni Noviasa kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 Sumbawa, dan saya hormati Dewan Guru dan Staf SD Negeri 10 Sumbawa yang sempat hadir pada kegiatan kita hari ini, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4 bersama saya Weni Novianza, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 10 Sumbawa, Kabupaten Banyuasin. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memulai pemaparan materi pada hari ini, izinkan saya untuk melihat semangat Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya mengatakan SD Negeri 10 Sumbawa, silakan Bapak Ibu mengucapkan luar biasa. Bisa? Baik ya. SD Negeri 10 Sumbawa luar biasa. SD Negeri 10 Sumbawa luar biasa. Sekali lagi, SD Negeri 10 Sumbawa luar biasa. Baik, tepuk tangan dulu Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, Bapak Ibu, saya bangga berada di antara keluarga besar SD Negeri 10 Sumbawa ini yang merupakan guru-guru yang sangat luar biasa, yang sangat hebat-hebat, baik stafnya juga ya. Jadi saya berbangga, alhamdulillah bisa berada di tengah keluarga besar SD Negeri 10 Sumbawa ini ya. Baik, sebelum next. Nah, jadi materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu budaya positif. Jadi dalam pendidikan guru penggerak itu pada modul 1.4-nya ada budaya positif. Nah, next. Jadi konsep inti dari budaya positif ini Bapak Ibu ada 8 konsep. Jadi yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi ya. Jadi konsep inti dalam budaya positif pada modul 1.4 ini sudah alhamdulillah sudah diselesaikan dan sudah saya laksanakan. Sebelumnya ada yang ingin menyampaikan ataupun dalam pikiran Bapak Ibu apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Budaya positif itu hal-hal yang pembiasaan yang baik berkaitan dengan sikap maupun perilaku kita yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Ada yang tahu hal-hal yang baik? Misalnya nih, anak-anak kita ajarkan untuk melakukan budaya positif, bersalaman ketika masuk kelas. Apalagi budaya positif yang lainnya. Apa Bu? Ya, berdoa, benar ya. Jadi berdoa sebelum kegiatan ataupun setelah kegiatan pembelajaran. Nah, itu adalah hal-hal pembiasaan yang baik ya. Contoh hal-hal pembiasaan yang baik.
yang mencakup sikap dan perilaku siswa kita maupun seluruh warga sekolah ya. Lanjut. Nah, yang pertama, ini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, kita harus melakukan perubahan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran dengan paradigma baru ini, ada yang ingin menyampaikan tentang pembelajaran yang berpusat kepada guru atau pembelajaran yang berpusat pada murid atau teacher center ataupun student center. Baik, ada? Ya, silakan Pak Edi. Ya, boleh. Mohon ya. Pak Edi. Sepengetahuan saya, pembelajaran berpusat pada guru itu, Bu Weni itu, yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek. Nah, pembelajaran ini identik klasik Bu Weni, di mana guru itu menempatkan dia sebagai satu-satunya narasumber. Benar nggak Bu Weni? Iya, benar. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Edi. Selanjutnya Pak Edi silakan. Untuk selanjutnya pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa ini harus bahasanya itu kreatifnya siswa itu untuk mencari sumber-sumber pembelajarannya. Itu bahasa saya Bu Weni ya. Jadi bukan hanya terfokus kepada guru, siswa itu apakah dia mencari sumber pembelajaran baik dari digitalisasi atau video-video di YouTube dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Nah, bagaimana Bu Weni? Ya, benar sekali ya Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin menyampaikan mengenai pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center atau pembelajaran yang berpusat kepada murid, student center. Oke, iya. Ternyata. Baik, silakan Pak Edi berikan mikrofonnya kepada Ibu Rahima ya. Ibu Rahima, kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Weni. Menurut saya pembelajaran yang berfokus pada guru dan siswa adalah pembelajaran yang memberikan atau membentuk kebutuhan dan minat siswa. Terima kasih. Iya, beri tepuk tangan juga untuk Ibu Rahima dan Pak Edi ya. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Iya, silakan Ibu Mariani. Iya, boleh ya. Jadi kita sharing ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut pendapat saya ya, kalau pembelajaran berpihak kepada guru, di mana guru ini sebagai fasilitator, sebagai narasumber, sebagai pengarah ke siswa. Sedangkan berpihak kepada siswa, di mana siswa ini mempunyai minat. Kita lihat dulu bakat minat siswa kita ini. Di dalam kelas kita kan punya beberapa karakter siswa, ya. Jadi kita lihat siswa kita ini ada beberapa minat di kelas itu berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain. Mungkin ya ini hobinya matematika, ini hobinya mengarang bahasa, ini hobinya menggambar. Di situ kita lihat kelompokkan di mana siswa yang hobi mengarang di kelompok mengarang, hobi matematika di matematika, dan hobi menggambar itu dikelompokkan di siswa yang matematika. Di sini kita lihat minat siswa itu, jadi kita memberikan pembelajaran itu tidak hanya berfokus ke materi yang kita ajarkan, tetapi kita juga melihat minat siswa itu sendiri. Dari mana mereka mampu di bidang ini? Mungkin itu Pak Mari. Iya, benar sekali ya. Jawaban dari Bu Mariani, wah keren-keren. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Edi, disampaikan oleh Ibu Rohima, apalagi yang disampaikan oleh Ibu Mariani itu sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center itu adalah pembelajaran yang proses mengajarnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, saya ingin tanya nih, coba Bapak Ibu, kira-kira sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa belum? Sudah ya? Iya, alhamdulillah. Jadi saya yakin guru-guru hebat di SD Negeri 10 Sembawa ini sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa ya. Jadi kebutuhan, minat, apapun yang diinginkan siswa itu kita berupaya untuk memenuhinya ya Bapak Ibu. Iya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori
Sosiologi Modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Iya ya. Jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu, ada 6 dimensi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada murid kita ya. Jadi yang pertama ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam kegiatan pembelajaran ya, ini bisa misalnya kita mengajarkan anak-anak untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi misalnya di SD Negeri 10 Sumbawa ini sudah menerapkan setiap sebelum memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita selalu berdoa. Kemudian penghafalan juz ke-30 ya Ibu Nuryani ya, selalu kita jalankan setiap pagi. Itu apa? Itu termasuk budaya positif yang harus kita lakukan dan berkelanjutan dan konsisten ya. Kemudian bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak ini? Ketika bertemu guru, mohon untuk disalami atau bersalaman kepada Bapak Ibu guru ya. Kemudian berkebinekaan global. Ini berkaitan dengan budaya yang begitu beragam yang ada di Indonesia. Apalagi di sekolah kita ini ada anak-anak yang berbeda-beda. Jadi kita menanamkan bagaimana cara anak-anak ini untuk saling menghargai, saling menghormati ketika adanya perbedaan ya. Selanjutnya yaitu bergotong royong. Ya, apa? Kalau bergotong royong. Bergotong royong ini bisa berkolaborasi ya Bu ya. Terus bekerja sama antar siapa? Antar siswa dan siswa, atau antar siswa dan guru, atau guru dan guru juga itu berkolaborasi dan bekerja sama ya. Selanjutnya apa? Kreatif. Nah, ini kreatif. Ini contoh-contoh kreatif. Anak-anak menciptakan hal-hal baru, gagasan-gagasan baru. Misalnya ini pemanfaatan botol bekas atau barang bekas yang dapat digunakan untuk hiasan ya. Jadi ini contohnya kantong plastik ini dapat anak-anak buat sebagai hiasan bunga-bunga yang cantik ya. Artinya anak-anak memiliki daya kreatif ya yang tinggi. Oke, selanjutnya bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu diharapkan dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Kemudian menerapkan juga misalnya presentasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu menumbuhkan rasa berpikir anak-anak itu sangat kritis ya. Jadi mereka itu mampu mengeluarkan ide-idenya ya. Terus mampu berpikir memecahkan persoalan yang ada ya. Nah, disitulah bernalar kritisnya ya, elemen bernalar kritis. Selanjutnya yaitu mandiri. Nah, mandiri di sini ketika anak-anak ini ingin memutuskan sesuatu, biasanya anak-anak ini secara mandiri melakukan solusi tersebut, tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang lanjut. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Biasanya kita sebagai guru ini memiliki ilusi ya, ilusi kalau guru bisa mengontrol sikap murid atau perilaku murid. Sebenarnya bisa tidak Bapak Ibu kita mengontrol perilaku murid? Bisa ya? Iya, memang bisa, tapi pada kenyataannya untuk mengontrol murid itu perilakunya berubah menjadi lebih baik. Misalnya anak melakukan sebuah kesalahan, kamu harus berubah. Kamu harus melakukan perilaku yang lebih baik lagi. Nah, pada dasarnya memang anak melakukan perubahan ya. Tapi kenyataannya dalam diri anak tersebut karena tidak memiliki motivasi biasanya, ya sudahlah, ibu itu udah batik, ayolah kita melakukan perbuatan itu lagi. Nah, itu tidak adanya motivasi. Tapi kalau ada motivasi dari dalam diri anak itu, biasanya ketika ada guru maupun tidak ada guru, dia tetap melakukan hal-hal yang baik. Artinya motivasi intrinsik itu sangat penting ada dalam diri siswa kita ya. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang anak melakukan kesalahan ya, kita mengkritik,
memberikan saran, terus membuat mereka ini merasa bersalah. Oh iya, yang sudah disampaikan oleh ibu guru tadi ternyata benar ya, saya ini salah. Nah, padahal kenyataannya kita tidak bisa Bapak Ibu untuk mempengaruhi atau menguatkan karakter anak ini melalui kritik-kritik kita. Kembali lagi, harusnya anak ini memiliki motivasi diri dalam dirinya ya, harus kuat motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan perubahan, untuk menjadi memiliki perilaku yang lebih baik ya. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang kalau kita siswa melakukan kesalahan ya, kita ini memberikan penguatan positif, kata-kata yang bijaksana kepada anak-anak. Kita beranggapan bahwa kata-kata yang kita ucapkan itu bermanfaat untuk anak-anak, efektif untuk melakukan perubahan tingkah laku anak-anak. Padahal itu hanya ilusi kita saja ya, hanya angan-angan kita saja. Padahal kenyataannya itu tidak bisa kita mengontrol ataupun melakukan penguatan tersebut menjadi efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kalau di sekolah ini yang orang dewasanya siapa? Guru. Siapa? Guru ya. Jadi kita adalah orang dewasa yang lebih dewasa dari anak-anak murid kita ini. Biasanya kita berhak. Nah, ya, ibu ini bu guru, ya harus nurut dengan ibu. Ngerti tidak? Nah, itu adalah ilusi ya Bapak Ibu, cuma miskonsepsi. Namun pada dasarnya anak tersebut harus memiliki motivasi lagi untuk melakukan perubahan tadi. Kita tidak bisa memaksanya. Benar enggak? Kadang anak-anak kita temui hari ini melakukan perbuatan yang kurang baik. Nah, setelah kita panggil, kita arahkan, kita berikan nasihat, kita berikan motivasi, kita berikan penguatan positif, besoknya anak itu berubah seperti itu lagi, ya, melakukan hal yang kurang baik lagi. Artinya apa? Tidak adanya motivasi. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Oke, lanjut. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Jadi, kalau dulu stimulus respon ini realitas atau kebutuhan kita sama ya. Tapi sekarang, kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita ini berbeda ya. Kita sebagai manusia ini memiliki perbedaan, kebutuhan kita juga beda. Misalnya nih, kebutuhan Ibu Rohima dengan Ibu Depi pasti akan berbeda kan? Iya, pasti berbeda, tidak akan sama. Nah, kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena kebutuhan kita berbeda, kemudian harapan kita juga berbeda, cita-cita kita juga pasti akan berbeda ya. Jadi kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa ya Bapak Ibu mengubah agar orang itu sama pikirannya dengan kita. Bisa tidak? Tidak bisa. Kita yang di rumah saja, yang hanya misalnya suami istri saja, tidak akan sama pandangannya Bapak Ibu. Apalagi di sekolah kita ini, warga sekolah kita ini sangat beragam ya. Jadi tidak akan mungkin bisa kita mengubah pandangan seseorang, ya kan? Iya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu, mungkin memang anak-anak tersebut memiliki tujuan yang kita tidak tahu apa tujuannya, ya tak? Mungkin anak-anak yang sering hiperaktif di kelas, ya, terkadang dia ini memerlukan perhatian. Benar sekali Ibu Nurhida ya. Jadi mungkin anak-anak ini ada kebutuhan perhatian mungkin dari Bapak Ibu gurunya, baik dari teman-temannya. Jadi kita harus mengetahui apa tujuan mereka ini melakukan kesalahan tersebut ya. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, namun menurut
menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar tidak Bapak Ibu? Benar ya? Emangnya kita mau dikontrol orang? Mau tidak? Tidak mau. Ya benar kan Pak Edi? Benar Bu, benar sekali. Iya, Pak Edi saja yang sudah super dan luar biasa ini tidak mau dikontrol orang lain ya? Iya. Iya, harus mengontrol diri sendiri. Harus ada kemerdekaan tersendiri Bu. Iya, benar sekali yang Pak Edi ya. Selanjutnya, stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, ini yang seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi ya. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan atau bujukan gagal. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita maksa atau kita bujuk, tapi bujukan kita itu gagal, ya itu pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol kita melakukan kolaborasi ketika anak melakukan kesalahan dengan cara apa? Dengan cara membangun komunikasi yang baik. Kalau konsensus itu adalah kesepakatan ya Bapak Ibu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita melakukan komunikasi yang baik, kemudian kita membantu anak untuk menemukan solusinya sendiri ya. Dan anak tersebut menyepakati sendiri dan memilih solusinya sendiri. Kita hanya memfasilitasi ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Mariani tadi, kita hanya sebagai fasilitator ya. Baik, yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Dan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, kita mau menang, siswa mau menang. Ya enggak? Kalau dulu kita beranggapan kita menang, siswa harus kalah. Iya benar sekali ya Bu Rohimah. Jadi kadang ketika anak melakukan kesalahan itu, kita merasa pendapat kita sebagai orang yang dewasa, sebagai guru ini adalah yang benar ya. Nah sekarang tidak. Apapun yang kesalahan yang dilakukan anak, kita melihat latar belakangnya maupun alasannya mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut atau kesalahan tersebut. Jadi anak menang, kita juga menang. Adil kan? Adil ya, itulah tadi kemerdekaan tadi, memerdekakan murid. Lanjut. Nah ini tentang disiplin positif ya. Coba Bapak Ibu ada tahu apa makna dari disiplin ataupun terbesit tentang apa ini disiplin ini? Menurut Bapak Ibu, disiplin ada kaitannya dengan apa Pak Edi? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Apalagi kalau disiplin Pak Edi? Tepat waktu. Tepat waktu, benar. Terus Amanah wa ta'na. Iya, amanah wa ta'na. Iya benar ya, aturan ya. Kemudian ada sanksi dan konsekuensi ya. Jadi disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, jadi disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ya. Jadi ketika anak-anak sudah disiplin, biasanya anak-anak ini akan terbentuk disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ayo coba bacakan Ibu Tika. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Terima kasih Bu Tika ya. Nah jadi disiplin positif ini ya, ketika anak-anak itu tidak mengharapkan ataupun dari penghargaan ya atau reward ataupun ancaman, hukuman ya. Jadi ada kesadaran diri dari anak-anak, ada motivasi diri anak-anak untuk melakukan hal-hal ataupun nilai-nilai yang mereka yakini ya. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, misalnya datang tepat waktu, tapi anak-anak berharap kalau saya datang tepat waktu, saya akan mendapatkan nilai yang lebih dari guru. Nah itu salah satu
imbalan ataupun penghargaan. atau reward. Iya, misalnya Bapak Ibu guru juga nih. Misalnya guru-guru kata Ibu Mumu, ya kalau datang tepat waktu jam 7 sudah di sekolah mendapatkan reward. Misalnya kan, nah berlomba-lomba kita untuk datang tepat waktu sebelum jam 7 sudah di sekolah. Nah itu Mendapatkan pulsa kata Bu. iya ya. Jadi itu bukan disiplin positif ya. Jadi kalau disiplin positif harus sadar dari dalam diri kita ya, sama-sama lah Bapak Ibu ya, untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri kita untuk sadar akan disiplin positif ini harus ada dalam diri kita masing-masing. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tidak hanya kepada peserta didik ya, ini juga kepada kita seluruh warga sekolah, baik itu dewan guru, staf, kemudian kepada penjaga sekolah. Ini termasuk dalam penerapan disiplin positif ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, budaya, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang ya. Jadi banyak contoh nilai-nilai kebajikan. Namun di sini saya hanya mengambil 3 contoh saja mengenai nilai dari profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas di awal tadi. Yang pertama mengenai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya menurut EBO, Primary Years Program ya. Ini ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan menurut keterampilan hidup ya atau life skill. Jadi ada nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini harus anak-anak yakini ya. Ketika nanti kita membuat misalnya keyakinan kelas ya Bapak Ibu, kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan ini ya. Jadi banyak nilai-nilai kebajikan, namun saya hanya mengambilkan 3 contoh nilai saja ya. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi, ketika ada satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, maka apa yang akan terjadi? Ayo Bapak Ibu. Maka perilakunya itu tidak sesuai dengan aturan, benar gak? Misalnya nih pagi-pagi datang ke sekolah, Pak Edi lesu. Nah, kira-kira adakah kebutuhan dasar Pak Edi yang belum terpenuhi? Bagaimana Pak Edi? Ya ada lah, terkadang. Ya, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Mungkin ibu-ibu lebih tahu kebutuhan Iya. laki-laki. Oh, mungkin Pak Edi belum makan. Ya enggak Bapak Ibu? Nah. Iya. Jadi Pak Edi bawaannya lesu, perut lapar ya enggak? Iya. Iya, belum ngopi. Jadi itu adalah salah satu kebutuhan dasar. Jika tidak terpenuhi, maka Pak Edi akan melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Harusnya sesuai aturan, Pak Edi datang ke sekolah dengan semangat ya, dengan profesional, ya enggak? Iya. Jadi ada perilaku yang tidak sesuai. Artinya kita sebagai guru harus memperhatikan ya Bapak Ibu, bagaimana kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Kita perhatikan ketika mungkin anak ini kok biasanya ceria, semangat, kok hari ini berbeda ya. Lanjut.
Nah, ini dia ya Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Berkaitan dengan apa? Kesehatan, makanan, rumah, dan keamanan ya. Nah, kebutuhan dasar ini biasanya kita lihat pada anak-anak kita yang tadi. Misalnya anak-anak di kelas kok ada satu anak yang tampak lesu ya, tampak tidak ceria. Ternyata mungkin ketika berangkat sekolah anak ini belum sarapan, orang tuanya sibuk mencari uang. Jadi anaknya ini lupa dimasakkan, ya dah? Iya. Jadi kebutuhan dasar bertahan hidupnya ini tidak terpenuhi. Selanjutnya, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Berkaitan dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya dalam pembelajaran. Ketika kita melakukan pembelajaran secara berkelompok, ada satu anak yang hanya diam saja ya. Jadi kita perhatikan, kok dia diam saja. Ternyata dalam satu kelompok itu, dia tidak satu frekuensi dengan bestinya, ya dak? Ada kan anak yang seperti itu? Ada, iya pasti ada. Jadi dia tidak berteman dengan kawan yang itu. Dia tidak diterima dari kelompoknya yang baru. Artinya anak ini tidak rasa kasih sayang dan rasa diterimanya ini tidak terpenuhi. Lanjut, penguasaan. Nah, jadi ini berkaitan dengan harga diri, keinginan dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada anak, biasanya Bapak Ibu ya, ingin dia yang menonjol. Pernah ada ya. Jadi saya bu, setiap apapun dia mau diakui bahwa dia ingin menjadi siswa yang menonjol. Benar kan Bapak Ibu? Iya. Jadi siswa di sini adanya kebutuhan penguasaan dia ya, jadi terpenuhi. Kalau anak yang biasa-biasa saja ya, dia tidak akan terlihat ingin menonjol ya. Jadi memang ada dasar kebutuhan orang itu yang berbeda-beda ya. Selanjutnya kebebasan, ini berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan arah dirinya ya. Jadi kebebasan. Jadi benar yang disampaikan oleh Ibu Mariani tadi, kita dapat menentukan kebebasan bagi anak misalnya dengan menggunakan gaya belajar seperti auditori, kemudian gaya belajar visual maupun gaya belajar kinestetik ya. Jadi beragam gaya belajar ini dapat memenuhi kebutuhan kebebasan anak ya. Selanjutnya kesenangan. Nah, kesenangan Bapak Ibu ya. Coba saya ingin tanya. Sekarang Bapak Ibu sudah menerapkan ice drinking belum? Sudah ya. Artinya kebutuhan dasar kesenangan, humor, antusias, tertawa. Karena anak-anak ini biasanya pembelajarannya itu mungkin karena sudah siang atau ya perutnya sudah lapar ataupun kondisinya itu. Jadi anak-anak ini perlu bermain ya. Iya, perlu bermain. Kita lakukan ice breaking. Oke? Iya. Sebenarnya ice breaking ini menumbuhkan rasa semangat lagi pada anak-anak untuk menerima materi apa yang akan kita sampaikan. Ya, lanjut. Ini motivasi perilaku manusia. Jadi kita ini ada 2 motivasi ya Bapak Ibu. Motivasi intrinsik ya dengan motivasi ekstrinsik. Ada yang tahu apa itu motivasi intrinsik? Intrinsik dari luar. Intrinsik dari dalam. Iya, jadi motivasi yang berasal dari dalam diri kita ya. Contohnya, iya. Contohnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dari dalam diri kita loh Bapak Ibu. Ya, bukan dari luar. Kalau dari luar namanya motivasi ekstrinsik. Jadi misalnya melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya sudahlah uji murid Ibu kan karena dapat datang terlambat tadi ya, datang terlambat, kemudian dapat hukuman ya. Ya sudahlah aku nak datang pagi bela biar aku tidak dapat hukuman dari ibumu
di kelas 6 yang datang terlambat ya Dak. Nah itu termasuk motivasi ekstrinsik ya. Ya, karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari ibu Mumu tadi ya. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Lanjut. Jadi berkaitan dengan motivasi perilaku manusia ini tadi Bapak Ibu, ada yang namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah kalau hukuman dan konsekuensi mungkin kita sudah familiar ya, sudah mungkin sedikit banyak sudah mengetahui tentang hukuman dan konsekuensi. Tapi restitusi ini adalah istilah yang baru, bagi saya pun baru ya. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, baru saya mengetahui bagaimana restitusi itu diterapkan, kemudian bagaimana cara melaksanakan ataupun proses restitusi itu ya. Jadi ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau dilibatkan. Contoh misalnya, ada siswa yang datang terlambat, kemudian guru piket, nih misalnya Bu Marwati, guru piket. Biasanya Bu Marwati ini kan selalu datang pagi ya. Jadi kata Bu Marwati, aku kalau datang telat, itu Bu aku kesiangan. Nah, uji mau Ibu Marwati hukumannya apa kira-kira Bu Marwati? Disuruh sampah. Nah, disuruh Ibu Marwati pungut sampah. Terus ada lagi yang telat, misalnya dihukum oleh Ibu Mimi. Apa hukumannya Ibu Mimi? Disuruh lari. Iya, lari ya. Jadi itu tergantung dengan situasi dan kondisi guru tersebut mau memberikan hukuman apa. Itu tidak terencana. Jadi siswa ini, nah aku telat dapat hukuman apa ya aku dari Bu Marwati atau dari Bu Mimi? Benar tak? Nah itu hukuman ya Bapak Ibu. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian hukuman ini juga bersifat satu arah dan merupakan hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau hukuman fisik seperti yang dilakukan oleh Ibu Mimi tadi, yaitu lari, itu hukuman fisik. Kalau hukuman psikisnya apa Bapak Ibu? Ya benar, berupa perkataan ya. Kau ini malasnya sekolah, telat terus datang. Jadi apa kau? Nah itu ya. Nah itu hukuman psikis yang membuat anak ini akan berpikir dan pasti akan apa namanya itu? Iya, tertanam di benak si anak, bahkan mungkin sampai dia dewasa ataupun dalam seumur hidup dia. Benar tak Bapak Ibu? Benar. Ya benar ya. Nah kalau konsekuensi ini berbeda ya. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan dan murid tetap dibuat tidak nyaman. Contoh misalnya konsekuensi peraturan di SD Negeri 10 Sembawa harus datang tepat waktu. Ketika ada anak yang datang tidak tepat waktu, dia akan mendapatkan konsekuensinya Pak Edi. Yaitu hukuman. Ya, hukumannya apa Pak Edi misalnya? Misalnya push up, keliling lapangan, mengangkut sampah dan lain sebagainya. Itu yang telah ditetapkan oleh pihak Sekolah. Benar sekali ya. Jadi kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah sesuai dengan aturan. Nah di kelas juga kita harus ada ya keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas ya. Nah sekarang restitusi ya, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bisa ada Bapak Ibu kalau murid mencari solusi sendiri? Bagaimana Bu Nuryani? Mungkin bisa. Bisa. Misalnya dengan cara apa Bapak Ibu? Melakukan komunikasi dengan guru. Iya, benar sekali ya Ibu Nuryani ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita harus melakukan komunikasi yang baik, melakukan membangun komunikasi dua arah, bukan satu arah ya Bapak Ibu, dua arah. Kita tanyakan alasannya mengapa, kenapa kamu telat tadi nak? Nah ya, terus siswa menjawab, itu Bu malam tadi aku begadang jadi bangunnya kesiangan. Nah, oh bangunnya kesiangan. Nah kira-kira
apa yang membuat kamu biar tidak datang terlambat lagi misalnya kan. Nah terus si anak menjawab ya Bapak Ibu, apa? Tidak begadang lagi. Iya, tidak begadang lagi, tidak main HP ya kan. Karena anak-anak sekarang ini kalau main HP kadang lupa waktu. Nah jadi kita membangun komunikasi dua arah. Itu sudah satu keputusan ataupun solusi dari anak itu sendiri. Baik, jika memang kamu tidak akan tidak akan begadang lagi, tidak main HP lagi, Ibu setuju dengan apa yang sudah kamu sampaikan. Nah, kita berikan penguatan atas solusi yang dia ambil atau yang dia buat ya. Nah, itulah segitiga restitusi yang kemarin sudah saya lakukan dengan 2 siswa dan 2 kasus yang berbeda ya. Baik, lanjut. Nah, ini ya, 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ayo siapa yang biasanya menerapkan posisi kontrol penghukum? Ada yang membuat merasa bersalah, teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer ya. Coba saya ingin tanya, adakah yang sudah berperan sebagai 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu? Pernah pasti ya? Pak Edi sudah berperan sebagai apa Pak Edi? Saya juga sudah berperan sebagai penghukum, Bu. Kenapa saya memberikan hukuman? Iya. Karena lebih dari 1 atau 3 kali kita melakukan pendekatan dengan merasakan teman. Ya, ternyata mereka masih tidak mampu, ya otomatis hukum yang akan berjalan bagi saya. Ya, baik. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Pak Edi ya. Jadi Pak Edi sudah menerapkan 2 sekaligus sebagai teman dan sebagai penghukum. Mungkin ada Bapak Ibu juga yang menerapkan sebagai pembuat merasa bersalah atau manajer ya, atau pemantau ya. Itu semua tergantung dari kondisi yang ada ya. Iya, lanjut. Nah, ini saya akan berikan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Mengapa saya mengambil kasus ini? Karena pada kenyataannya di sekolah kita hampir setiap hari Senin ya Ibu ya, anak-anak ataupun siswa ini tidak memakai atribut yang lengkap. Jadi Bapak Ibu gurunya biasanya memeriksa atribut sebelum melakukan upacara pada hari Senin. Jadi anak-anak yang tidak lengkap silakan maju ke depan dan nanti anak-anak akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi dari Bapak Ibu gurunya. Nah, perkataan yang disampaikan oleh penghukum biasanya apa? Apa? Ayo, coba Ibu Devi, apa yang disampaikan oleh penghukum? Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kalau orang penghukum Pak Edi biasanya ngomong hormat pada bendera 1 jam, ya, dengan nada yang keras dan mata melotot sambil menunjuk ke arah siswa. Benar dah? Iya ya. Jadi kalau penghukum biasanya berbicara seperti itu dengan nada yang tinggi. Nah, sekarang kalau posisi kontrol kita sebagai guru pembuat merasa bersalah, kita akan mengucapkan apa? Ayo silakan Ibu media. Berapa kali harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ya, itu ya biasanya yang disampaikan oleh posisi kontrol sebagai guru. Jadi biasanya guru ini membuat anak itu merasa bersalah dengan perkataan seperti ini. Oh iya, ibu sudah memberikan saya kesempatan, tapi saya mengecewakan. Nah, seperti itu kan pasti anak berpikir seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini kalau posisi kontrol kita sebagai teman, biasanya kita berbicara seperti ini. Ayo, siapa ini ya? Ya, Ibu Neni. Apa yang disampaikan oleh Ibu Guru kalau posisi kontrolnya sebagai teman? Ayo dong nak. Ikuti peraturan sekolah dan tolong bantu Bapak Ibu Guru sekali ini. Ya tidak apa-apa, kalau lain kali Ibu kasih
hukuman untuk kamu jangan sampai berbuat seperti ini. Iya, nah jadi ini perkataan yang dilakukan posisi guru sebagai kontrol. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja, ya. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa. Ya, atau lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu. Pokoknya yang disampaikan posisi kontrol guru sebagai teman ini menggunakan kata-kata seperti kita berteman, ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, coba saya minta Ibu Mumu untuk membacakannya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Tahu tidak? Ada konsekuensinya atau hukumannya. Setelah upacara nanti kamu kalau nggak punya dasi, beli dasi. Kalau kamu udah punya topi, tolong beli topi. Ada di koperasi atau di karangan boleh. Yang penting jangan sampai diulangi lagi, nah ya. Nah itu Ibu ingatkan ya. Iya, benar sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu Mumu. Jadi itu pernyataan atau perkataan yang disampaikan ketika guru posisinya itu sebagai pemantau ya. Lanjut. Nah, dalam kasus yang sama, seorang manajer akan mengatakan hal seperti ini. Ya, siapa lagi ya? Coba Ibu Nursida. Contoh, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, benar sekali ya. Jadi ini contoh perkataan ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Biasanya kita akan mengetahui mengapa anak ini melakukan hal tersebut dan kira-kira bagaimana jika anak ini memperbaiki kesalahannya ya. Lanjut. Nah, saya akan memberikan pernyataan dan pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu menilai sendiri posisi kontrol apakah ini. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ayo. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa Bersalah. Coba kita lihat jawabannya Bu Rohimah. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Pak Edi. Selanjutnya. Nah, ini pernyataannya kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Apa? Ayo, apa? Apa Bu Nurhaida? Iya, sebagai posisi kontrol apa? Apa manajer, apa pemantau, apa teman, apa penghukum, atau pembuat merasa bersalah? Iya apa? Hukum. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Tika. Ya benar ya, dari penghukum. Terkadang pernyataan kita itu tidak tahu ya, apakah sudah menyinggung perasaan anak ya, atau membuat anak merasa terpikir dengan apa yang kita ucapkan ya. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo Bapak Ibu, posisi apa ini? Iya, posisi apa? Manajer. Manajer. Apakah benar Bu Rohimah? Iya benar ya. Jadi posisi ini Dan 200 sebagai manajer. Ya sudah 2 kali menjawab ya, 200.000 ya. Ya lanjut. Nah pasti ini sudah tahu semua nih. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayo apa? Iya benar semua ya. Jadi sebagai teman posisi kita. Lanjut Bu Rohimah. Nah yang ini nih posisi kontrol kita sebagai apa? Ketika kita mengucapkan kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, apa? Pemantau. Pemantau. Coba kita cek jawabannya Bu Rohimah. Iya benar ya. Jadi ini perkataan posisi guru sebagai pemantau ya.
Nah, masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, Bapak Ibu? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab, membantu saya mencari alasannya? Mengapa keyakinan kelas, Pak Edi? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Baik. Keyakinan kelas ini ya Bapak Ibu dibuat sesuai dengan kesepakatan antara murid dan guru. Tapi murid juga kali Bu ya? Iya, sesama murid yang mengeluarkan pendapatnya bagaimana dia ingin menciptakan suasana kelas yang menarik dan mereka impikan. Kadang kita tidak tahu Bapak Ibu, anak nih pengen kelas yang cak mana ya? Iya. Tapi dengan kita membuat keyakinan kelas ini, kita dapat mengetahui, oh ternyata anak ini ingin kelas yang seperti ini, ingin guru yang seperti ini cara mengajarnya. Kadang kita cuma satu arah, datang, masuk kelas, buka halaman sekian, kerjakan halaman sekian. Nah, kita tidak tahu keinginan anak ini, apa keinginannya di kelas ini ya. Terkadang menginginkan ekspresi kita tidak tahu ya Bu Weni ya. Iya benar sekali Pak Edi. Jadi harus lakukan ice breaking ya Bapak Ibu untuk menemukan kebutuhan dasarnya tadi seperti bermain ya, humoris ya seperti itu. Nah, mengapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas ini biasanya hanya dibuat guru ya. Misal nih, peraturan kelas 6, 1, tidak boleh datang terlambat. 2, dilarang membuang sampah sembarangan. 3, misalnya apa lagi? Dilarang mencontek. Nah, itu contoh peraturan kelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas itu ya harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Karena kita ingin menumbuhkan budaya positif, berarti kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif juga ya. Jadi hindari kalimat-kalimat negatif seperti dilarang mencontek, dilarang membuang sampah. Apa lagi? Tidak boleh. Nah, kata-kata tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Terus apa lagi? Nah, dilarang makan saat jam pelajaran. Apalagi kalimat negatif. Nah, tidak boleh membuang sampah dalam laci. Benar, Ibu Nuraini. Apalagi? Nah, itu kalimat yang negatif. Dan yang disampaikan oleh Bu Tika tadi itu adalah kalimat positif. Nah, saya sudah membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah membuat keyakinan kelas ya. Sebelum jadi keyakinan kelas, kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada anak-anak ya, baru terbentuknya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang diyakini ya. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, kemudian disingkir sedikit saja agar mudah diingat. Jangan panjang-panjang Bapak Ibu. Misalnya teks pembukaan undang-undang itu terlalu panjang, susah anak-anak nanti ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga kelas ataupun warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi itu sudah saya buat aksi nyata dalam keyakinan kelas, dan Bapak Ibu juga sudah membuatnya kemarin ya. Tolong anak-anak terus di-upgrade untuk menerapkan keyakinan kelas ini, diyakini untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menciptakan siswa yang berbudi luhur dan berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Jadi nilai-nilainya itu harus diyakini anak-anak dan harus dilakukan. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi tadi ya. Saya sudah menerapkan segitiga restitusi ini, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Mandirinya di mana letak mandirinya? Kalau kita melakukan komunikasi kepada anak, kemudian anak mencari solusi sendiri, itu termasuk mandiri bukan Bapak Ibu?
Iya benar, termasuk ya. Jadi ketika dia memutuskan sesuatu, mencari solusinya sendiri, itu salah satu elemen mandiri ya. Kemudian kalau elemen bertanggung jawabnya di mana? Elemen bertanggung jawabnya di bagaimana dia mampu melakukan solusi tersebut dan bisa dia bertanggung jawabkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi ada 3 tahapan dari segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi harus kita terapkan dalam segitiga restitusi. Lanjut. Ini untuk poin yang menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kata-kata yang kita gunakan seperti ini. Berbuat salah itu wajar, nak, ya. Atau tidak ada manusia yang sempurna kok. Atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu, ya. Jadi kita itu mengucapkan perkataan ini untuk menstabilkan identitas atas permasalahan si anak atau siswa tadi, ya. Jangan langsung dicap, woi kau ini salah pula, neman nian perasaan ibu, ya, tidak pernah nian dengar omongan ibu, nah itu salah ya bapak ibu ya. Lanjut. Untuk validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kata-kata yang akan kita ucapkan biasanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ginian. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, ya. Nah seperti itu. Jadi kita mendengarkan apa yang disampaikan anak-anak dan kita memvalidasi tindakan yang salah tersebut, ya. Itu contoh-contoh perkataannya. Dan yang tahapan terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ada kata-kata yang akan kita ucapkan biasanya, apa keyakinan kelas kita, atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, biasanya kita ingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, ya Bapak Ibu, ya. Jadi anak-anak itu tahu, sadar nilai mana yang telah mereka langgar. Contohnya misal siswa yang tidak datang tepat waktu tadi, berarti dia sudah melanggar nilai-nilai kedisiplinan. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi saya, ya. Nanti bisa saya tampilkan. Nah ini juga terhadap 2 kasus, ya. Jadi kasus yang pertama tadi itu siswa itu ribut di kelas sampai mengeprak mejanya. Ternyata setelah saya panggil siswa tersebut, ada temannya yang mau selalu mencontek pekerjaannya, PR-nya, tugasnya, selalu ingin dicontek. Jadi dia marah pada temannya tersebut, ya. Jadi saya lakukan komunikasi 2 arah, komunikasi yang baik pada anak. Ternyata anak tersebut sudah menemukan solusinya. Jadi ketika dia diganggu temannya, ketika temannya ini ingin mencontek terus-menerus, dia akan melaporkan kepada wali kelas, ya. Kemudian pada kasus yang kedua, ya ini contoh kasusnya siswa yang datangnya terlambat. Yang tadi dia hanya main HP sampai semalaman, kemudian dia begadang, akhirnya dia bangun kesiangan, ya. Jadi ini hanya rekonstruksi, ya Bapak Ibu, ya. Rekonstruksi saja. Jadi siswa ini yang bernama Anil Kuano ini, namun pada kenyataannya ya siswa ini bukan siswa yang seperti apa yang diterangkan di layar itu, ya. Tapi siswa ini memang pintar, hanya saja dia memerankan, merekonstruksikan
contoh penerapan segitiga restitusi ini. Jadi saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi. Alhamdulillah pada modul 1.4 sudah saya laksanakan dengan lancar berkat dukungan dari Bapak Ibu Guru SD Negeri 10 Sumbawa dan terutama bagi Ibu Momo Musria selaku kepala sekolah yang sudah sangat mendukung sekali untuk program pendidikan guru penggerak khususnya di angkatan saya, angkatan 9. Beliau sudah memberikan motivasi, dukungan, moral ya, material ya, semuanya sudah diberikan. Alhamdulillah. Lanjut. Di akhir kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu ya, di diseminasi budaya positif ini, kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai AMO atau manajer ya, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab ya. Ya Bapak Ibu, sekian materi diseminasi budaya positif pada modul 1.1 yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Terima kasih juga bantuannya selama ini sudah membantu saya, mendukung saya dalam aksi nyata ya, mulai dari aksi nyata modul 1.1 sampai sekarang modul 1.4 ya. Saya harapkan kita sama-sama menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, di kelas kita ya. Kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar ya. Karena ini tuntutan untuk tugas ya. Tugas dalam pendidikan guru penggerak ya harus saya lakukan. Melakukan penyebaran ini kepada warga sekolah, baik kepada kepala sekolah, kepada rekan guru, kepada staf maupun kepada penjaga sekolah, dan terutama wajib saya sebarkan kepada peserta didik kita ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat menarik materi yang disampaikan oleh Bu Weni Novianza, tapi kelihatannya yang masih banyak lesu. Saya menyebutkan, nanti ibu-ibu menjawab. Ya, yang saya sebutkan nanti yaitu komunitas belajar SD Negeri 10 Sumbawa. Ibu-ibu jawabnya Kombel Selu, yang semangat ya. Ya. Komunitas belajar SD Negeri 10 Sumbawa. Kombel Selu. Komunitas belajar SD Negeri 10 Sumbawa. Kombel Selu. Inilah namanya ice breaking, walaupun sedikit membuat motivasi dan semangat kembali lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Peserta pada kegiatan diseminasi budaya positif ini sudah jelas? Ya, sudah paham ya? Sudah kita realisasikan. Oke, baiklah. Ya, menanggapi dari kegiatan pada hari ini, saya moderator. Demikian tadi Bapak Ibu dengan penjelasan oleh Bu Weni Novianza sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Itu sangat bagus sekali materi yang telah disampaikan, menarik perhatian, dan sebagai pendidik yang dulunya kami tidak memahami tentang budaya positif, sekarang dengan penjelasan Bu Weni kami semakin mengerti seperti apa budaya positif tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Anak-anak hadir semua ya hari ini ya. Amin. Anak-anak
karena di dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilainya dan diharapkan anak-anak dapat bertanggung jawab. Misalnya kesepakatan antara anak-anak dan ibu. Contohnya apa coba? Misalnya saling menghormati, kemudian saling menghargai, ya. Dan sesama teman juga harus ada kesepakatan ataupun keyakinan kelasnya, ya. Jadi keyakinan kelas itu contohnya apa? Iya, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian apa lagi? Saling menghargai. Saling menghargai. Nah, itu kesepakatan kita nanti yang akan kita yakini. Artinya harus kita lakukan. Iya, benar ya. Nah, kemudian contohnya keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kalimat negatif, tapi harus menggunakan kalimat yang positif. Jadi anak-anak tolong dihindari kalimat yang mengandung kalimat negatif. Apa contohnya? Ayo. Tidak boleh. Dilarang. Apalagi? Jangan. Iya. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu contoh kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya apa? Menjaga kebersihan kelas. Itu contoh kalimat yang positif. Paham? Sampai di sini mengerti? Mengerti. Baik, jika mengerti, apakah anak-anak setuju kalau kita membuat keyakinan kelas? Setuju. Nah, anak-anak, jika anak setuju dan menyepakati kita akan membuat keyakinan kelas, ibu akan membagikan kertas yang berwarna-warni ini, ya. Nanti akan ibu bagikan satu persatu, ya. Silakan kalian tulis satu kalimat saja yang mengandung kalimat positif, ya, bukan kalimat negatif, ya. Nah, jadi nanti ibu akan membagikan, silakan tuliskan satu kalimat saja. Paham? Paham. Jika paham, ibu akan membagikan kertas ini, ya. Anak-anak, kalau sudah selesai, silakan nanti ditempelkan di papan keyakinan kelas kita ini, ya. Ibu sudah persiapkan, nanti silakan ditempelkan. Paham? Baik, ibu akan memilih satu kalimat saja jika nanti kalimat positif dari anak-anak itu sama, ya. Oke? Silakan anak-anak tempelkan kertas yang sudah anak-anak tulis di papan keyakinan kelas yang sudah ibu buat, ya. Silakan ditempelkan. Ayo. Baik anak-anak, terima kasih sudah memberikan pendapatnya untuk kelas impian kita, ya. Sudah menempelkannya di papan keyakinan kelas. Jadi ini nanti akan ibu simpulkan, jika ada kalimat yang sama, kita ambil satu saja, ya. Oke.
yang harus kita yakini. Jadi yang pertama ada apa? Ada datang ke sekolah tepat waktu, harus disiplin, kemudian menjaga kebersihan kelas, ya, menghormati dan menghargai sesama, kemudian rajin sekolah, belajar dengan jujur, terus harus semangat, dan yang terakhir ada menjaga kerapian. Jadi ada berapa? Ada 8 kesepakatan kelas kita, ya. Nah, 8 kesepakatan kelas kita ini harus kita yakini, ya. Harus kita laksanakan agar tumbuh rasa tanggung jawab. Paham? Oke, jadi jika Anda setuju, tandanya kita harus menyepakati secara bersama dengan apa? Dengan cara menandatangani lembar kesepakatan yang sudah Ibu siapkan, ya. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini tolong dilaksanakan dan dilakukan dengan baik, ya. Oke? Setuju? Setuju. Jika setuju, nanti silakan anak-anak maju satu persatu ke meja Ibu untuk menandatangani lembar kesepakatan ini. Paham? Oke, silakan maju satu persatu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Sabitri dari kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Finazil dari kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alani Farisi dari kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Cipta Utami dari kelas 6A. Senang sekali. Sangat bersemangat. Seru sekali. Sangat seru dan sangat bersemangat. Senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Membuat siswa disiplin. Membuat